Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongannya kepada kita sekalian. Sehingga Allah mempertemukan malam hari ini pada kita sekalian dalam rangka tasyakur milad yang ke-50 Majelis Ulama Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini telah bekerja sama memberi kontribusi yang tak ternilai harganya sehingga Majelis Ulama masih tetap eksis sampai hari ini dengan baik. Lebih-lebih tadi kita saksikan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan banyak pihak. Ada Pak Menteri Perumahan, ada Badan Gizi Nasional, ada Rektor Institut Pertanian Bogor, dan lain-lain. Yang tentu itu akan memberi manfaat yang besar bagi pengabdian kita untuk umat, bangsa, dan negara. Pada tahap berikutnya akan segera kita tindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah konkret sehingga tidak berhenti hanya sampai pada penandatanganan MOU saja, tetapi akan terus kita upayakan sesegera mungkin apa yang kita bikin komitmen pada hari ini terlaksana di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga manfaatnya akan segera dapat kita rasakan bersama-sama. Sejak tahun 1975, MUI ini dipimpin oleh para ulama, mulai dari Profesor Hamka, Kiai Hasan Basri, Profesor Ali Yafi, Kiai Haji Muhammad Sahal, sampai kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Miftahul Akhyar, dan lain-lain. Ini adalah mata rantai dari tokoh-tokoh ulama di Indonesia ini yang memiliki komitmen yang istiqamah di dalam memberikan khidmahnya yang optimal kepada umat dan memberikan pendampingan serta membersamai pemerintah di dalam membangun bangsa dan negara. Menjadi kewajiban bagi kita sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita yang telah memberikan pelajaran dan ilmu yang penting bagaimana seharusnya kita berkhidmat untuk umat, untuk bangsa dan negara. Berkewajiban bagi kita sekalian untuk mendoakan kepada para pendahulu-pendahulu itu, mudah-mudahan yang dilakukan oleh para beliau
menjadi bagian dari amal jariyah, amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk berkirim Fatihah kepada pimpinan Majelis Ulama sejak dari Profesor Buya Hamka sampai kepada almarhum yang terakhir. Ada pepatah Arab, qad gharasu lanal ulama fa'akalna wal naghris liya'kula man ba'dana. Para ulama telah berjasa untuk menanam sesuatu yang bermanfaat dan kita memakannya, memanfaatkannya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menanam sesuatu yang bermanfaat untuk dimakan dan dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Kalau kita membaca buku yang sudah diterbitkan oleh MUI, yang ditulis oleh Bu Tisna, bagaimana kiprah MUI sejak 50 tahun yang lalu. Baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan menjaga akidah, edukasi kepada umat tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik di sebuah negara yang plural seperti ini, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dakwah Islamiyah yang rahmatan lil alamin dalam hal kesehatan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Apabila kita baca atau kita flashback ke belakang tentang peranan ulama di Indonesia dalam dua hal, dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam dan di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, itu dilakukan jauh bahkan sebelum negara ini lahir. Organisasi-organisasi Islam seperti Al-Khairat, Al-Khairiyah, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Matla'ul Anwar, Al-Wasliyah, dan lain-lain adalah ormas-ormas Islam yang dipimpin oleh para ulama yang telah menorehkan sejarah penting dalam menyebarkan Islam wasatiyah, Islam moderat di negeri ini dan memberikan dedikasinya untuk kemerdekaan bangsa dan negara jauh sebelum Indonesia ini lahir. Itu kalau kita lihat dari perspektif ormas. Kalau kita lihat dari perspektif pendidikan atau pondok pesantren, bahkan 200-300 tahun yang lalu para ulama itu sudah tampil di tengah-tengah masyarakat untuk dua fungsi dan dua tugas tadi itu, dua peran tadi itu. Peran memperjuangkan tegaknya ajaran Islam di negara kesatuan Republik Indonesia dan peran untuk mengantarkan negeri ini ke dalam pintu kemerdekaan. Nama-nama pejuang-pejuang Indonesia, banyak nama-nama ulama, bahkan yang mendidik dan mengajari bangsa Indonesia ini berani angkat senjata melawan Belanda, melawan penjajah. Itu adalah ulama. Pangeran Diponegoro itu ulama yang pertama-tama angkat senjata untuk melawan penjajah. Ulama. Di Sumatera Barat ada Imam Bonjol, itu ulama. Di Banten ada Sultan Hasanuddin, itu ulama. Di Makassar ada Sultan Hasanuddin yang lain, itu ulama. Di Jawa Barat banyak sekali ulama, nama-nama ulama yang ikut berkecimpung dan menjadi
korban daripada kejahatan penjajah. Di Aceh ada nama Teguh Umar yang kita tahu bagaimana peran beliau. Bahkan ada seorang bunyai, Pak Kiai. Ada ulama perempuan namanya Cut Nyadin. Angkat senjata untuk kemerdekaan bangsa. Peran perempuan amat dahsyat. Oleh karena itu di MUI ini juga ada ketua bidang pemberdayaan perempuan, anak-anak, dan keluarga. Karena memang perempuan punya peran yang strategis dan penting dalam mata rantai sejarah peradaban Indonesia. Pada tahun 1975 melalui Kongres Umat Islam memutuskan untuk mendirikan Majelis Ulama ini sebagai wadah untuk bersilaturahim antar ormas-ormas yang bertebaran di Indonesia ini dan memiliki latar belakang penting bagi sejarah kehidupan bangsa dan peradaban umat untuk bermusyawarah. Apa kira-kira yang terbaik dilakukan untuk melaksanakan tanggung jawab ulama terhadap umat dan tanggung jawab terhadap eksistensi bangsa dan negara. Kalau kita sering mendengar pidato-pidato presiden kita, bahkan sangat tegas sekali untuk memberantas koruptor-koruptor di Indonesia. Jelas sekali sikap beliau. Keberpihakannya kepada kesejahteraan rakyat jelas. Bahkan kita ambil sebagian dari itu, yaitu tentang perumahan rakyat. Sikapnya dalam menghadapi koruptor-koruptor juga jelas. Saya ingin mengatakan tidak ada kata lain bagi Majelis Ulama untuk terus membersamai Presiden Republik Indonesia. Karena program-program itu dan sikap-sikap itu amat islami. Sesuatu yang islami harus didukung oleh ulama. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya muliakan, MUI tidak pernah berhenti untuk menyuarakan sebuah dukungan yang tulus kepada perjuangan rakyat Palestina dengan cara apapun, mulai dari dukungan doa, dukungan memberikan kontribusi, makanan, dan lain-lain sebagainya, akan terus dan terus kita lakukan sebisa-bisa kita dengan menggandeng berbagai filantropi dan lain sebagainya. Dan tadi antara lain sudah kita tanda tangani dengan dengan Kadin, ya, dengan Kadin yang insya Allah ke depan akan terus memberikan sesuatu yang berarti bagi kita semuanya untuk kita berikan kepada rakyat-rakyat kita. Sekarang lebih ngeri lagi Pak, saya tadi dikasih tahu oleh Prof. Zaitun bahwa sekarang ada kebijakan tentang tajwi', artinya membuat masyarakat Gaza itu kelaparan. Bukan main ini. Ya. Ini kezaliman yang tiada tara bagi makhluk manusia yang namanya Benyamin Netanyahu dan para pendukung-pendukungnya. Tetapi secercah kita bersyukur, makin hari negara-negara Eropa makin tersadar dan kita dengar Perancis
mulai mendukung kemerdekaan Palestina, Kanada mendukung kemerdekaan Palestina, Belgia, dan kelihatannya Inggris juga akan melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka akan berpidato di United Nations, di PBB, untuk memproklamirkan dukungannya terhadap Free Palestine itu. Marilah kita jadikan semangat kita ini menjadi bagian daripada empati kita kepada sesama manusia. Kalau tidak sesama agama, ya sesama manusia lah. Kita harus menunjukkan sikap yang manusiawi terhadap sesama, dan apa yang menjadi sikap kita ini selaras dan sejalan dengan sikap pemerintah kita, pemerintah luar negeri kita, menteri luar negeri kita, dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan daripada kemerdekaan negara Republik Indonesia. Marilah terus kita berikan kontribusi kita, dedikasi kita untuk pembangunan bangsa dan negara ini minimal dengan upaya kita untuk mengajak masyarakat dan umat kita di seluruh Indonesia ini untuk menciptakan sebuah stabilitas, menciptakan keamanan, menciptakan kedamaian, menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan pemerintah kita ini dan kita semuanya berbuat lebih baik untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.